Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan kasih tahu kalian alur cerita serta review film berjudul Belzebut. Film ini dikeluarkan di tahun 2017 dan bergenre horor. Oke, saya langsung aja ya ke ceritanya. Kejadiannya bermula di Meksiko. Seorang polisi bernama Emmanuel Ritter dan istrinya Marina tengah bahagia karena kelahiran anak pertamanya. Hari itu mereka akan membawa pulang anak mereka dan tinggal mengurus beberapa persiapan dari rumah sakit saja. Tapi kantor polisi menelepon Emmanuel dan memintanya untuk datang ke kantor. Sehingga Emmanuel pun harus meninggalkan istri dan anaknya. Namun, Emmanuel berjanji akan datang kembali menjemput istri dan bayinya. Gini nih susahnya jadi polisi, kalau ada urusan penting yang mendesak, urusan keluarga jadi di nomor belakang. Karena itu rumah sakit bersalin, banyak keluarga yang sedang bahagia akan kelahiran bayi-bayi di keluarga mereka. Seperti pada umumnya, ada ruang kaca tempat bayi-bayi yang baru lahir dipamerkan. Saat akan pergantian shift suster, sebut aja kita bilang suster A ya, akan digantikan sama si suster B. Suster B yang datang itu udah kelihatan sedikit aneh. Suster B ditanya-tanya sama si suster A, jawabnya sekenanya aja. Tapi si suster A yang gak ambil curiga banget. Dia tinggalin suster B sama bayi-bayi karena shift dia udah habis. Dan bener aja ya, setelah suster A keluar, si suster B ngunci pintu tempat kamar bayi dipamerin itu dan mulai ngeluarin pisau kecil dari tasnya. Dia mulai aksinya menusuk bayi-bayi yang baru aja lahir di dalam ruangan itu. Duh guys, di sini Uli juga bener-bener gak kuat liatnya, gak tega dan ngeri banget. Bagusnya ada bapak-bapak yang lagi di luar ngeliat aksinya si suster B dan cepat-cepat berusaha memasuki tuh ruangan. Security-nya juga berusaha mecahin kaca pintu dan lain-lain. Dengan harapan ada bayi yang selamat tuh. Keadaan benar-benar mengerikan dan keluarga-keluarga di luar menangis panik. Tetapi setelah pintu dibuka, si suster B ikutan juga bunuh diri dengan pisau itu dengan menyayat lehernya. Dan semua bayi dalam ruangan itu tidak ada yang selamat, termasuk bayi Emmanuel Ritter. Duh, sedih banget deh. Emmanuel dikabari saat dia bertugas di kantornya, segera ke rumah sakit untuk mengecek bayi dan istrinya. Keadaan Emmanuel dan istrinya menjadi sangat buruk. Mereka sedih banget. Begitu juga dengan keluarga lain yang bayinya juga ikut terbunuh. Kemudian cerita dipercepat ya, 5 tahun setelah kejadian pembunuhan bayi-bayi itu. Ternyata istri dari Emmanuel diceritakan juga ikut meninggal karena terlalu depresi dan menjadi tergantung pada obat-obat. Kemudian ada lagi kejadian aneh terulang di Meksiko. Seorang anak laki-laki umur 12 tahun menembaki anak-anak kecil di sekolah, yang anak-anak itu berkisar umur 4 sampai dengan 5 tahun. Dan anak laki-laki itu pun membunuh dirinya dalam ruangan kelas sekolah itu. Kebetulan Emmanuel juga menangani kasus ini. Dia mendatangkan ibu dari anak laki-laki yang melakukan penembakan. Ibu dari anak laki-laki itu merasa tidak mungkin anaknya melakukan hal ini. Kepolisian mencurigai adanya keterlibatan dari penggunaan obat terlarang dan penggunaan senjata atau penjualan senjata ilegal. Pada proses penyelidikan ke salah satu keluarga korban dari anak-anak itu, diketahui sebelum kejadian penembakan itu ada yang didatangi oleh seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam dengan tato yang katanya bersimbolkan setan ya, yang mengatakan akan ada kejadian buruk yang menimpa anaknya yang bernama Jonathan dan keponakannya yang bernama Isa. Dan si laki-laki tua itu mengatakan ia satu-satunya yang bisa menyelamatkan Jonathan dan Isa dari kejadian naas. Namun kenyataannya anaknya Jonathan tetap meninggal ditembak di sekolahan itu. Sedangkan keponakannya Isa selamat karena sedang tidak masuk sekolah. Si Isa ternyata sedang izin sakit. Hal ini disampaikan sebagai laporan ke kepolisian dan polisi juga mencari siapa sih laki-laki tua itu.
Di sini, kepolisian Meksiko mendapatkan bantuan dari divisi paranormal forensik yang dikepalai oleh yang namanya Dr. Ivan. Belum lama dari kasus penembakan di sekolah anak-anak itu, ada kejadian lagi di kolam renang, di mana anak-anak sedang berlatih berenang dari sekolah. Seorang petugas kolam melakukan penyetruman kepada semua orang-orang yang berada di dalam kolam, termasuk dirinya sendiri hingga ia terbunuh. Saat olah TKP, Emmanuel mulai berkenalan dengan Dr. Ivan, dan Dr. Ivan menyampaikan kasus ini ada kaitannya dengan pembunuhan anaknya 5 tahun lalu. Emmanuel menganggap ini lelucon dan membuatnya marah kepada Dr. Ivan. Namun Dr. Ivan terus memberikan penjelasan, termasuk penjelasan akan laki-laki tua dengan tato iblis yang sedang dicari. Ternyata nama laki-laki tua itu adalah Vasilio Canetti. Dia adalah mantan pendeta Yesuit yang dikeluarkan karena melakukan penyembahan setan. Dan katanya Dr. Ivan, si Vasilio ini pun muncul 3 hari setelah kejadian 5 tahun lalu di rumah sakit tersebut. Dan si Vasilio juga muncul saat kejadian penembakan di sekolahan. Akhirnya Emmanuel mulai mau mendengarkan Dr. Ivan. Karena tidak tahu bagaimana cara menemukan Vasilio, mereka menemui salah satu fortune teller atau orang yang bisa membaca kartu. Saat mulai pembacaan kartu, yang keluar itu semua kartu iblis. Dan mulai ada barang-barang yang bergerak sendiri guys. Dan anak dari si ibu fortune teller ini menjerit di kamar atas sehingga mereka jadi berlarian ke atas. Dan benar saja, semua barang di kamar anak itu bergerak-gerak sendiri, bikin panik semuanya. Dan si cenayang pun memilih mengusir semuanya dari rumahnya. Dia memberikan saran kepada Emmanuel Ritter agar dia berdamai dengan Tuhan. Keesokan harinya terjadi lagi penculikan seorang anak kecil yang bernama Isa di depan gedung tempat permainan anak. Isa diculik dengan cara dimasukkan ke dalam mobil dan ibunya disetrum listrik juga. Di sini udah kelihatan yang nyulik itu adalah si Vasilio Canetti. Parahnya lagi, setelah si Isa diculik, gak sampai beberapa menit, ada bapak-bapak yang meledakkan dirinya di gedung tempat permainan anak itu. Makin banyak aja korbannya yang jatuh. Emmanuel pun kembali menyelidiki di TKP. Dan saat itu mulai diketahui, seorang anak yang diculik tersebut ternyata pada saat 5 tahun lalu itu juga luput dari kejadian penusukan di rumah sakit karena sedang digendong ibunya di luar ruangan kaca. Dan si Isa juga tidak masuk sekolah pada saat penembakan terjadi karena sakit, dan tidak juga masuk pada saat pelajaran renang saat terjadi penyetruman di kolam renang. Sepertinya si Isa menjadi target ya. Kalau kalian masih ingat sama kesaksian ibu yang anaknya bernama Jonathan yang meninggal dalam penembakan, yang ketemu sama si Vasilio Canetti yang bilang dia bisa nyelamatin mereka. Nah, salah satu yang disebut adalah nama anak itu, yaitu Isa. Korban ledakan di gedung ini ada yang masih hidup ternyata. Dia menginformasikan bahwa dia melihat pendeta dari gereja anak-anak yang namanya Gereja The Church of Children. Kemudian setelah dapat informasi ini, Dr. Ivan dan si Emmanuel Ritter, mereka langsung menuju ke gereja itu. Infonya, kemungkinan gereja ini didirikan sama si Vasilius Canetti. Di perjalanan menuju ke sana, Ivan dan Emmanuel terlibat dalam pembicaraan serius. Dan ternyata si Dr. Ivan ini sebenarnya sudah ditahbiskan menjadi pendeta, tetapi dia belum sepenuhnya menjalankan hidupnya sebagai pendeta. Sesampainya di lingkungan gereja itu, terlihat di dinding-dinding rumah tulisan kalau pendeta gila sebagai pembunuh anak-anak. Di dalam gereja ditemukan bahwa mereka percaya kalau ada kemungkinan Mesias berada dalam diri anak-anak. Buat yang tidak tahu Mesias itu apa, Mesias itu adalah penyelamat manusia dari dosa. Sehingga di sini jadi terbuka jelas kenapa anak-anak menjadi target pembunuhan. Di gereja ini muncul juga kehadiran si iblis yang menawarkan Emmanuel kesepakatan, yaitu Emmanuel akan diberikan kembali istri dan anaknya, serta keberadaan si pendeta tua itu,
asalkan Emmanuel mau membunuh satu orang anak. Namun saat itu imajinasi buatan dari si iblis jadi hilang karena Dr. Ivan mengganggu si iblis. Emmanuel jadi marah besar dan memukul si Dr. Ivan. Saat memukuli Dr. Ivan, muncullah si pendeta Vasilio itu. Pendeta Vasilio akhirnya menyetrum Emmanuel dengan pistol listrik. Saat Emmanuel tersadar, si pendeta dan Emmanuel mulai berbicara tentang kondisi yang ada. Dia mengamankan Dr. Ivan, si anak kecil Isa, dan juga ibunya dengan alasan Isa dianggap sebagai Mesias dan perlu perlindungan. Pendeta Vasilio itu berencana membawa Isa pergi keluar dari Meksiko menuju ke satu biara yang katanya bisa memberikan perlindungan lebih baik. Tetapi untuk keluar dari perbatasan Meksiko sangat sulit karena sedang ada penjagaan yang ketat. Emmanuel Ritter yang sebagai polisi mengetahui ada jalan lain untuk keluar dari perbatasan Meksiko, yaitu melewati terowongan di bawah tanah. Saat mereka berada di terowongan, Pendeta Vasilio mengatakan dia diberhentikan karena dia menjual dirinya kepada iblis dengan tujuan mendapatkan informasi kemana dia harus menemukan Mesias. Di terowongan, mereka masuk ke satu ruangan yang banyak sekali patung-patung serta benda-benda aneh lainnya. Ada juga patung-patung keagamaan. Pendeta Vasilio meminta untuk tidak menyentuh apapun dan segera melewati ruangan itu karena khawatir ada kekuatan gelap yang bisa mempengaruhi mereka. Tetapi Emmanuel merasa Vasilio terlalu berlebihan dan menyangga omongan-omongan dari Pendeta Vasilio. Emmanuel mulai menuduh Vasilio seorang pembohong, dan dia juga menuduh pendeta itu membunuh anak-anak yang telah diselamatkan. Vasilio yang melihat Emmanuel menuduhnya mengatakan Emmanuel ternyata tengah dirasuki dan mulai membacakan ayat-ayat ke arah Emmanuel. Dan benar saja, Emmanuel langsung berteriak seperti orang kerasukan, menggeram dan berteriak. Matanya mulai tidak fokus dan terkadang terlihat tidak ada bola matanya. Ruangan tersebut menjadi gelap. Senter-senter yang dipegang semuanya mati. Kepanikan pun terjadi. Di sini Emmanuel yang kerasukan membunuh satu orang Meksiko yang ikut mereka. Dia juga menyetrum Vasilio dengan pistol listrik dan membuat pingsan si Dr. Ivan. Emmanuel Ritter yang kerasukan mulai mengejar Isa dan ibunya. Saat melakukan pengejaran, terlihatlah wujud asli si iblis oleh Isa. Oh iya, sebelum mereka masuk, salah satu teman Emmanuel yang polisi berkata akan menunggu mereka di luar terowongan. Saat menunggu, dia mendengar suara-suara dari dalam terowongan dan mulai mencari kira-kira dari arah mana mereka akan keluar. Isa dan ibunya akhirnya berhasil keluar dari terowongan. Emmanuel Ritter juga mengikutinya keluar terowongan. Ritter yang kerasukan ingin membunuh Isa. Teman kepolisiannya si Ritter yang melihat tidak paham kalau Emmanuel lagi kerasukan dan berusaha menenangkannya. Tapi akhirnya teman polisinya pun terbunuh oleh si Ritter. Ritter yang kerasukan kembali berusaha membunuh Isa. Dengan pergulatan yang sengit, akhirnya ibunya Isa mendapatkan kesempatan memukul kepala Emmanuel dengan batu. Emmanuel pun akhirnya pingsan. Kemudian diceritakan kalau Dr. Ivan dan si Vasilio yang tadinya pingsan akhirnya terbangun dan mereka sepakat untuk melakukan pengusiran setan dalam tubuh Emmanuel di dalam terowongan itu. Pendeta Vasilio mulai memberikan petunjuk-petunjuknya. Di saat ini sudah ada orang yang datang membantu mereka dalam pengusiran setan. Pendeta Vasilio meminta dirinya dan Isa dikurung di suatu tempat. Isa tidak boleh menyaksikan pengusiran setan itu. Mereka membuat Emmanuel disalib. Tangannya kemudian dipaku. Ini juga katanya salah satu metode dari pengusiran setan. Jadi yang mimpin pengusiran setannya si Dr. Ivan. Dan yang lainnya tidak boleh berhenti berdoa. Tentu saja prosesnya tidak berjalan lancar ya, banyak keanehan terjadi. Satu persatu orang yang ikut ritualnya mengalami gangguan sehingga yang tersisa hanya si Dr. Ivan dan ibunya Isa.
Saat mereka berpikir proses pengusirannya sudah selesai, ternyata si iblis itu malah makin menguasai tubuh Emmanuel ya. Dr. Ivan ditusuk di bagian perutnya oleh Emmanuel dan si iblis pun bilang sama ibunya Isa, kalau si pendeta Fasilio itu sebenarnya adalah pembunuh anak-anak dan dia juga sudah bekerja sama dengan Fasilio untuk membunuh si Isa. Karena si pendeta Fasilio ingin menyelamatkan jiwanya sendiri. Di ruangan lainnya, Isa menangis ketakutan karena si pendeta Fasilio mulai mengeluarkan pisau dan terlihat ingin melukai si Isa. Kemudian Fasilio menghampiri Emmanuel yang lagi kerasukan dengan tangan yang berlumuran darah Isa. Di sini Fasilio menyentuh kepala si Emmanuel Ritter dengan darah yang ada di tangannya dan memerintahkan agar iblis yang ada dalam tubuh Emmanuel Ritter itu berpindah ke tubuhnya. Iblis yang udah masuk ke dalam tubuhnya si Fasilio diperintahkan lagi sama si Fasilio untuk pindah ke salah satu batu dalam terowongan itu. Sebagai gantinya, Fasilio pun memberikan jiwanya. Maka Fasilio pun akhirnya meninggal. Dan penutupnya, Dr. Ivan akhirnya menghadap ke Vatikan dengan jubahnya sebagai seorang pendeta, menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi. Isa akan disembunyikan keberadaannya. Pihak Vatikan pun tidak akan diberitahu. Ibu dari Isa dan juga Emmanuel Ritter menjadi pelindung Isa selama persembunyian tersebut. Dan terowongan itu diledakkan agar tidak ada yang bisa mengakses ke sana sehingga batu itu pun terkubur selamanya. Oke guys, begitu alur cerita dari film Beelzebub. Kalau dari Ulil sendiri, Ulil suka cerita horor yang happy ending. Bagaimana dengan kalian? Di Beelzebub juga ada pemain yang terkenal loh, yaitu Tobin Bell sebagai si pendeta Fasilio Canetti. Tobin Bell juga terkenal karena berperan di film Saw, yaitu sebagai orang yang gilanya itu loh. Selain itu, yang mencuri hati Ulil adalah ada si kecil Isa yang diperankan oleh Liam Villa. Walaupun masih kecil, aktingnya oke banget. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian ya guys. Buat kalian yang sudah subscribe channel Ulil, terima kasih banyak ya. Jika yang belum subscribe, ayo subscribe channel Ulil agar channel Ulil bisa semakin berkembang. Aktifkan tombol lonceng atau notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.